Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisa yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi bersama kami dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Program ini tayang setiap hari pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat selama bulan suci Ramadan. Dan disiarkan di platform YouTube Masjid Miftahul Ittihad. Senang sekali saya, Sekia Tunufus, bisa menemani pemirsa semua dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Sebuah ruang untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan tahun ini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ada satu amalan yang sangat erat dengan momen kemenangan ini, yaitu silaturahmi. Lebaran bukan hanya tentang baju baru, hidangan istimewa, tetapi juga tentang membuka kembali pintu hati, saling memaafkan, dan mempererat hubungan sesama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ketentuan silaturahmi di saat Lebaran Idul Fitri, serta bagaimana silaturahmi bisa menjadi ladang pahala dan sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah. Untuk membahas tema yang luar biasa ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat bagi kita semua. Langsung saja mari kita sapa beliau, Ustadz Muhammad Idris. Beliau merupakan Ketua Takmir Masjid Miftahul Ittihad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, nggih. Ustadz, tak terasa hari ini merupakan hari terakhir program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad, dan besok sudah hari raya Idul Fitri, nggih. Ustadz, Idul Fitri disebut sebagai momen kembalinya ke fitrah. Bagaimana kaitannya dengan silaturahmi? Terus apa sebenarnya makna silaturahmi dalam Islam, khususnya di momen Idul Fitri ini? Ya. Terima kasih, Mbak. Sebelumnya kami sapa dulu para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami senang sekali masih bergabung dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Mengenai topik pada hari ini adalah, kesempatan kali ini adalah membahas silaturahim. Apa kaitannya dengan Idul Fitri, kan begitu nggih? Nggih. Alhamdulillah sesuai dengan namanya Idul Fitri, yakni kita kembali di dalam kefitrahan. Jadi selama 30 hari di dalam bulan Ramadan kita diterpa untuk menjaga hawa nafsu, menjaga dari haus dan lapar selama 30 hari ini yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi insya Allah semua dosa-dosa kita, kalau kita menjalani ibadah selama 30 hari di dalam bulan Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita akan dihapus. Ini yang dosa berhubungan pada Allah. Namun ada dosa itu yang berhubungan dengan sesama. Oleh karena itu, setelah Ramadan ini selesai, maka disusul dengan hari kemenangan, kan gitu nggih? Kemenangan bagi umat Islam sudah bisa menjaga nafsunya, hawa nafsunya untuk tidak bermaksiat di dalam bulan Ramadan, untuk menjaga lapar dan dahaga di dalam bulan Ramadan. Nah, kemenangan ini adalah kemenangan kepada Allah, namun belum kemenangan kepada manusia. Oleh karena itu, di mana di setiap tradisi per daerah ada istilah mudik, kan itu nggih, pulang kampung. Oleh karena ini tujuannya adalah apa? Menyambung tali silaturahim. Jadi hubungan dengan manusia ini harus disambung juga, termasuk momen yang paling penting ini, Idul Fitri ini. Jadi bisanya manusia ini bisa memaafkan ini kalau kita sambang, kita datangi rumahnya dan ucapan mohon maaf, minal aizin wal faizin, kan begitu nggih, yang sudah umum. Ini dengan hal begitu insya Allah
karena sudah dihapus, hatinya sudah digosok di dalam bulan Ramadan, insya Allah dosa-dosanya akan dihapuskan. Begitu, Mbak. Nggih. Mengapa nggih Pak Ustadz silaturahmi begitu dianjurkan bahkan setelah kita menyelesaikan ibadah puasa Ramadan? Ya, karena dianjurkannya ini karena hubungan kita dengan manusia ini dosanya tidak akan dihapus sebelum kita meminta maaf pada sesama manusia tersebut. Jadi kalau dosa kepada Allah, insya Allah akan dihapus total oleh Allah selama kita menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan berikut dengan sunnah-sunnahnya. Dan namun kalau dosa yang kita lakukan, salah yang kita lakukan kepada sesama manusia, ini tidak bisa dihapus oleh Allah kecuali orang tersebut saling mendatangi dan saling memaafkan. Makanya ada istilah dalam bahasa Jawa itu unjung-unjung, kan gitu nggih. Nggih. Unjung ada di lain kampung itu pulang kampung, mudik dan seterusnya. Dengan demikian ini adalah bentuk daripada istilah yang intinya adalah menyambung tali silaturahim yang tujuannya adalah minta maaf, dan begitu dosa kepada Allah sudah dihapus dan dosa kepada manusia juga dihapus, insya Allah kita kembali dalam keadaan fitrah begitu Mbak, suci seperti halnya anak bayi yang baru terlahir. Bayi kalau terlahir kan mesti dalam keadaan suci, tidak punya dosa kan gitu ya. Nah. Di era digital ini apakah silaturahmi lewat media sosial itu sudah cukup atau perlu bertemu langsung? Ya, terima kasih. Di dalam era digital ini memang sangat kita dimanjakan dengan teknologi, kecanggihan teknologi saat ini, dan juga kita menganggap enteng. Sebenarnya kita mampu untuk mengunjungi saudara kita yang ada di jauh sana. Namun dengan gadget yang kita pegang selama ini cukup kita kirim stiker, kirim kata-kata pesan singkat, atau mungkin kirim video, atau mungkin video call. Ini ya sudah mewakili. Namun kalau toh bisa tidak menggugurkan untuk mengunjungi sanak famili. Karena sesuai dengan hadis baginda Rasul, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Dan kita mengunjungi, kita akan memperbanyak 10 kemanfaatan. 10 manfaatan. Nah, ini banyak sekali, Mbak. Yang pertama, kita menyambung tali silaturahim adalah manfaatnya adalah meraih ridha Allah. Meraih ridha Allah. Yang kedua, bisa membuat bahagia kerabat kita. Pastinya kalau kita mendatangi kerabat kita kunjungi pasti bahagia. Senang sekali gitu loh. Karena mungkin kerabat kita yang kita kunjungi adalah yang tidak bisa mengunjungi kita, sehingga sangat senang sekali kalau kita kunjungi. Yang ketiga, membuat bahagia malaikat. Karena apa? Malaikat senang pada silaturahim. Gitu. Yang keempat, melahirkan memori atau ingatan positif dari orang beriman terhadap mereka yang menjaga silaturahim. Mungkin dengan silaturahim, mungkin memori yang dulu pernah terpendam bisa ingat kembali. Ini salah satunya manfaat daripada silaturahim. Yang kelima, membuat hati dan pikiran iblis susah. Karena apa? Iblis ini bertujuan untuk memecah belah antara kerabat satu dengan kerabat yang lainnya, antara tetangga satu dengan tetangga lainnya, antara jamaah satu dengan jamaah yang lainnya. Ini adalah tugas iblis. Dengan kita menyambung silaturahim, iblis pun bakal geleng-geleng, ki opo gitu. Nah, ini bagaimana ini? Jadi langkah iblis pun akan terputus. Karena apa? Karena umat manusia menjalankan apa yang disyariatkan oleh baginda Rasul. Begitu. Kalau tulisan terlalu banyak nanti tidak enak. Yang cukup mungkin 5 saja. Terus bagaimana sikap kita jika bersilaturahmi namun masih ada rasa sakit hati atau konflik di masa lalu? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini saya teringat sebuah kisah di zamannya Nabi Daud. Di zamannya Nabi Daud ini, Nabi Daud mempunyai seorang pasukan perang. Dan Nabi Daud pun tahu kalau istrinya ini memang sangat cantik sekali. Sehingga apa? Menyuruh sahabat tersebut untuk mengikuti perang. Ternyata setelah pasukan tersebut mengikuti perang, ternyata apa? Memang pasukan tersebut meninggal dunia di medan peperangan. Nah, setelah itu istrinya pasukan tersebut ini
dinikahi oleh Nabi Daud. Nah, melihat kejadian tersebut, peristiwa tersebut, Nabi Daud pun diperintah oleh Allah untuk minta maaf di kuburnya orang tersebut. Namun permintaan maafnya Nabi Yusuf ini tidak, Nabi Daud ini tidak disampaikan, cuman hanya minta maaf saja. Jadi ditegur oleh Allah, wahai Daud, sampaikan kesalahanmu. Namun ketika kesalahannya disampaikan kepada di kuburnya dan mendengar yang di dalam kubur ini, pasti tidak merelakannya karena sangat pahit sekali. Ya, ini tapi tetap harus kita sampaikan kesalahan kita. Mungkin kita pernah mengambil sandalnya di masjid, atau pernah mengambil uangnya tanpa izin, atau yang lain sebagainya. Ini tetap kita sampaikan kalau kita punya salah. Bahkan mungkin unek-unek, Mbak, mohon maaf kemarin saya punya unek-unek seperti ini sampaikan. Urusan untuk memaafkan atau tidak, yang penting kita sudah tersampaikan dari kita gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua. Tak terasa perbincangan kita, program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad kali ini telah sampai di penghujung acara. Baik Pak Ustadz, mungkin ada closing statement atau mungkin yang ingin disampaikan terkait tema kita hari ini. Ya, jadi Idul Fitri ini juga meraih kembali ke fitrah dengan cara kita menyambung tali silaturahim kepada kerabat-kerabat kita yang sekiranya bisa kita jangkau. Kalau toh ada di luar pulau, wah mungkin bisa pakai video call atau telepon ini mungkin cukup, karena juga terkendala masalah biaya karena ada di luar pulau. Namun kalau memang masih bisa dijangkau, ayo marilah kita sempatkan untuk menyambung tali silaturahim tersebut. Dengan menyambung tali silaturahim, insya Allah akan sambunglah silaturahim yang dulunya mungkin terputus karena suatu permasalahan. Dan momentum Idul Fitri adalah pas sekali untuk menerapkan sebuah hadis baginda Rasul, fal yasil rohimah. Jadi untuk menyambung momentum tersebut adalah pas sekali untuk menerapkan, kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Ini pas sekali kita terapkan di dalam momentum Idul Fitri. Mungkin demikian Mbak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Idris yang sudah berbagi ilmu kepada kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga silaturahmi, bukan hanya pada saat Lebaran, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih juga untuk pemirsa YouTube Masjid Miftahul Ittihad yang telah menyaksikan program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad dari awal episode sampai akhir ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share agar kebaikan kita bisa lebih banyak ke orang. Saya, Sekiatun Nufus, mewakili narasumber beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Dan terima kasih. Terakhir, Lebaran adalah momen terbaik untuk merendahkan ego, mengetuk pintu maaf, dan kembali ke fitrah sebagai hamba Allah yang saling menyayangi. Kami mewakili segenap pengurus Masjid Miftahul Ittihad mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.